Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Akbar Rizky dengan NIM 191524003 dari D4 Teknik Informatika kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi kelompok saya terkait deployment salah satu komponen dari OpenStack, yaitu komponen HEAT. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai komponen apa sebenarnya HEAT itu. Jadi HEAT adalah salah satu komponen dari OpenStack yang berfungsi sebagai orchestration. Apa itu orchestration? Kalau kita mendengar kata orchestration, yang terpikir oleh kita adalah sebuah orkestra di mana terdapat seorang konduktor yang mengatur jalannya permainan musik yang dimainkan oleh banyak pemain musik gitu. Nah, di situ konduktor itu dia berperan agar mengatur bagaimana kapan seorang pemain memainkan alat musiknya agar tidak terjadi seperti tabrakan permainan dan semacamnya. Nah, menggunakan analogi tersebut, HEAT itu memiliki peran yang sama. Jadi di sini HEAT itu berperan sebagai orchestration yang tugasnya itu mengatur cloud computing. Jadi kan cloud computing itu tidak hanya ada satu komputasi yang terjadi di cloud, melainkan banyak komputasi yang terjadi di cloud. Nah, agar tidak terjadi tabrakan antar komputasi tersebut, maka di situ muncul HEAT yang bertugas untuk mengatur segala komputasi yang ada biar tidak terjadi tabrakan sehingga seluruh komputasi yang terjadi pada suatu cloud itu bisa terjadi dengan teratur. Selanjutnya, bagaimana cara menginstal HEAT sendiri? Eee, untuk tahapan dari penginstalan HEAT itu mungkin cukup sulit untuk yang pertama kali melakukannya, akan tetapi jika kita mengikuti dokumentasi yang sudah dibuat oleh OpenStack sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit, walaupun ada beberapa yang harus diubah dari segi konfigurasinya menyesuaikan environment yang kita miliki. Di sini saya akan memperlihatkan sedikit saja mengenai bagaimana cara instalasi dari komponen HEAT ini. Jadi yang tentu saja sebelum kita menginstal komponen dari HEAT, kita harus menginstal terlebih dahulu devstack-nya. Di sini terlihat langkah-langkah dari instalasinya. Pertama, kita melakukan update terhadap package yang kita miliki di OS Linux kita, kemudian mengupgrade-nya, kemudian kita mulai menginstal paket-paket yang diinginkan. Di sini ada Git. Walaupun sebenarnya Git seharusnya sudah terinstall secara default, tapi kita jaga-jaga apabila belum terinstall maka kita install Git-nya untuk melakukan Git clone, kemudian ada OpenVM Tools dan juga ada OpenVM Tools Desktop. Setelah kita menginstal, kita menambahkan user stack yang nantinya akan kita gunakan pada OpenStack itu. Setelah itu kita masuk ke dalam command su untuk mengeksekusi agar kita beri peran sebagai user stack. Selanjutnya lakukan git clone terhadap devstack-nya sendiri, masuk ke dalam directory devstack yang sudah kita clone, kemudian kita menginstal apt get install nettools. Nettools ini sebenarnya paket dia opsional agar kita dapat melihat IP dari environment yang kita gunakan, dan ini diperlukan karena nanti di konfigurasi localconf itu kita memerlukan IP address v4 dari mesin yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita dapat membuat localconf, melakukan perubahan setup atau melakukan konfigurasi pada local.conf yang sebenarnya sudah ada pada devstack-nya sendiri. Dia ada di folder samples. Jadi kita dapat melakukan copy ke folder root dari devstack-nya. Setelah itu kita dapat merubahnya. Kita dapat menggunakan V ataupun kalau kalian lebih prefer Nano, kita bisa menggunakan Nano untuk atau apapun yang sebagai text editor kalian. Di dalam local.conf kita ada 5 hal yang kita ubah. Yang pertama itu yang 4 diantaranya adalah password, ada admin password, database password, RabbitMQ, dan juga service password. Di sini disarankan dari dokumentasi OpenStack bahwa untuk password database, password Rabbit, dan juga password service itu disamakan dengan password admin. Sehingga di sini kita hanya perlu mengkonfigurasi satu
password saja, yaitu admin password di sini. Jadi kita bisa dapat infokan ini dengan bebas. Misalnya kita gunakan yang sederhana saja 1234566. Kemudian untuk database Rabbit dan Service bisa terlihat di sini dia menggunakan admin password. Jadi nanti password untuk database Rabbit, MQ dan service-nya itu sama dengan yang kita setting di admin password di sini. Kemudian yang terakhir, konfigurasi yang terakhir yang dilakukan adalah host IP. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita memerlukan IP address V4 untuk ini. Jadi kita masukkan di sini IP address-nya. Umumnya berbentuk 192.168.122 dan 3 terakhirnya bebas. Tapi ini bisa berbeda untuk setiap mesin. Setelah konfigurasi dilakukan, kita dapat melakukan memulai eksekusi instalasi dengan menjalankan stack.sh. Nah, setelah kita menjalankan stack.sh, di sini kita akan, apabila ini pertama kali kalian melakukan instalasi DevStack, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan di sini kami menuliskan 15 sampai 30 menit, walaupun pada faktanya itu bisa mencapai sampai 2 jam apabila memang tergantung dari kecepatan internet yang kalian miliki. Dan di sini banyak sekali error yang bisa terjadi karena banyak sekali komponen yang diinstal untuk menginstal OpenStack secara default. Jadi banyak sekali kemungkinan error yang bisa terjadi. Yang pertama diantaranya bisa saja error karena ketika melakukan git clone komponen-komponen default seperti komponen Nova, komponen OSC dan yang lainnya, itu bisa saja ada error ketika melakukan git clone. Jika terjadi error ini, yang perlu kita lakukan itu menjalankan kembali stack SH-nya, tidak ada konfigurasi lain yang dilakukan. Sedangkan dan juga ada juga isu-isu lain terkait neutron, terkait ada hal-hal lainnya. Untuk penyelesaian isu ini ada beberapa cara yang kalau kita melakukan searching di internet, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tapi dari pengalaman kelompok kami yang berhasil menyelesaikan solve isu tersebut, umumnya isu-isu lain itu kita pertama melakukan unstack. Jadi jalankan perintah, kalau kita lihat di sini ini adalah stack, berarti menginstal. Maka kita jalankan unstack yang berarti kita secara sederhana membatalkan instalasi yang sudah dilakukan gitu. Setelah menjalankan unstack, kita menjalankan clean untuk membersihkan bekas-bekas instalasi yang gagal sebelumnya itu. Jika ada file-file yang tersisa, maka akan dibersihkan. Setelah itu, jalankan kembali stack dan SH-nya. Langkah-langkah ini yang biasanya kelompok kami lakukan apabila terjadi isu ketika menjalankan stack.sh ini, dan umumnya itu berhasil. Jika sudah berhasil, maka yang perlu diperhatikan tanda bahwa instalasi DevStack-nya berhasil itu seperti yang dapat terlihat di gambar. Jadi ada tulisan, kalau kita lihat di sini tulisan DevStack komponen timing dan juga list dari komponen yang sudah terinstalnya. Jika ini tidak muncul, berarti DevStack tidak sepenuhnya berhasil terinstall gitu. Kemudian kita juga dapat melihat this is your host IP address. Di sini IP address-nya itu sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Nah, di sini. Kemudian jika kalian menggunakan OS Linux secara default, bukan menggunakan virtual machine, kalian dapat membuka link ini di browser kalian, dan nanti kalian akan masuk ke halaman dashboard dari OpenStack itu sendiri. Akan tetapi karena kami menginstal menggunakan virtual machine, tidak ada cara untuk kami melihat bagaimana tampilan dari dashboardnya. Sampai situ berarti kita sudah berhasil menginstal DevStack. Ini baru instalasi DevStack. Setelah kita melakukan instalasi DevStack, kita baru akan melakukan instalasi dari komponen HIT. Bagaimana cara instalasinya? Di sini cukup sama seperti DevStack, dia cukup rumit. Tidak rumit sebenarnya, tapi jika ini pertama kali instalasi, banyak sekali yang harus diperhatikan karena jika kita 100% mengikuti tutorial yang ada baik di YouTube ataupun dari dokumentasi yang sudah dibuat oleh OpenStack itu sendiri, itu bisa mengakibatkan gagal. Saya akan coba menjelaskan saja secara singkat bagaimana instalasi dari HIT ini dilakukan dan isu apa saja yang sudah kami hadapi dan bagaimana cara kami menyelesaikan isu-isu tersebut.
Oke, sebelum menginstal Hit, ada prerequisite yang harus kita penuhi. Yang pertama kita harus membuat, database untuk Hit-nya itu sendiri. Bisa kalian lihat di sini, kita masuk ke MySQL terlebih dahulu sebagai root, kemudian kita membuat database Hit, kemudian kita kita membuat user bernama hit@localhost dengan password. Di sini kami menulis hit dbpass. Kalian bebas menuliskan password apa saja. Boleh yang sederhana biar kalian tidak rumit, misal 1 2 3 4 5 6 seperti sebelumnya, ataupun yang rumit ya itu tergantung bagaimana keputusan kalian ketika menginstalasi. Di sini ada dua, perhatikan. Yang pertama ada hit@localhost, yang kedua ada hit @percent. Ketika kami melakukan ini, kami menghadapi masalah atau isu. Kenapa? Karena MySQL yang digunakan oleh kami itu MySQL versi 8. Perlu diperhatikan bahwa pada MySQL versi 8, komen seperti ini itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi apabila kita mau melakukan grant all privilege kepada suatu user, kita tidak bisa melakukannya dalam satu sintaks dengan membuat user sendiri. Kita harus memisahkannya. Jadi apabila kalian menggunakan MySQL 8, kalian harus membagi satu instruksi ini menjadi dua, yaitu pertama kita buat terlebih dahulu usernya, kemudian kita grant all privilege ke user yang kita buat itu. Untuk bagaimana cara ininya, kami di sini kalian bisa lihat di sini. Jadi pada MySQL 8 komennya itu ada dua. Yang pertama yang create user, jadi kita buat dulu usernya, kemudian kita grant all privilege. Tapi jika MySQL yang kalian gunakan di bawah yang 8, maka untuk komen yang ini bisa kalian gunakan. Lanjut lagi, setelah kita melakukan membuat database untuk Hit, maka kita arahkan ke admin kredensial untuk mendapatkan akses ke admin only cell e-comments. Ini ada di folder root dari DevStack. Perlu diperhatikan ada kemungkinan bahwa nama file OpenRC yang dimiliki itu bukan admin OpenRC, melainkan hanya OpenRC saja. Kalau OpenRC saja berarti komen yang dijalankan itu adalah titik spasi OpenRC, bisa seperti itu, atau bisa juga kalian titik spasi OpenRC spasi admin seperti yang di bawah ini. Source OpenRC admin. Jadi perhatikan saja, nama file OpenRC-nya bisa berbeda-beda, bisa admin OpenRC, bisa apapun itu. Tapi dalam hal ini sama. Jadi kalian dapat menggunakan command ls untuk melihat apa nama OpenRC yang kalian miliki. Setelah itu kita membuat service kredensial. Ini langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang ada di dokumentasi dari Hit-nya yang sudah dibuat oleh OpenStack. Nanti saya akan cantumkan link dari dokumentasinya di deskripsi, bisa kalian lihat lebih detailnya di sana. Yang harus diperhatikan ketika kalian membuat service ini, kalian harus menyesuaikan beberapa hal dengan environment yang kalian miliki. Jadi jangan mengikuti tutorial dari dokumentasinya. Untuk yang sini, yang membuat service kredensial, yang hit user, admin role, dan ini bisa kalian ikuti 100%, tidak ada perubahan. Tetapi perhatikan ketika membuat endpoint orchestration service API. Di sini kami menuliskannya masih sesuai dengan apa yang ada di dokumentasi, walaupun sebenarnya ini tidak, kalau kalian jalankan seperti ini tidak akan berjalan. Kenapa? Karena ketika kita berhasil instalasi DevStack, perhatikan bahwa ini IP address yang kita gunakan itu adalah 192. Kalau kita lihat di hasil instalasi dari kelompok kami atau kelompok itu adalah 192.168.122.13. Maka di sini controller itu harus diganti dengan IP address yang tadi sudah muncul ketika selesai instalasi DevStack gitu. Jadi bukan lagi controller, tetapi sesuaikan dengan IP address yang sudah kalian miliki. Yang ketika muncul pada saat instalasi DevStack selesai. Selanjutnya untuk yang step kelima, untuk membuat domain Hit, membuat Hit domain admin, ini bisa dilakukan dengan sesuai atau 100%, tidak ada perubahan yang berbeda. Setelah itu kita membuat
Setelah kita berhasil membuat domain, membuat service API, perlu diingat bahwa ini belum melakukan instalasinya, ini masih prerequisite-nya. Jadi kayak seperti hal-hal yang diperlukan sebelum instalasi Hit. Sekarang kita masuk ke instalasi Hit-nya sendiri. Hit itu terbagi secara umum ada 3 komponen, ada Hit API, Hit API CVN, dan Hit Engine. Untuk konfigurasinya ini kalian dapat ikuti bagaimana yang tercantum pada dokumentasinya. Yang perlu diperhatikan itu ketika ada add controller, perlu diperhatikan bahwa user yang kita gunakan itu umumnya bukan controller namanya. Tetapi pada hal ini kelompok nama mesin dari kelompok kami adalah hit strip 2, sehingga controller di sini harus diubah menjadi hit strip 2 gitu. Jadi sesuaikan controller yang ada add controllernya itu sesuaikan dengan nama mesin yang kalian gunakan. Untuk sisanya ini tidak berubah. Untuk yang HTTP controller mungkin sesuaikan IP address-nya. Untuk yang add controller maka sesuaikan dengan nama mesin yang digunakan. Setelah itu setelah konfigurasi selesai kita melakukan migrate database-nya. Setelah itu maka service orchestration dari Hit dapat digunakan. Setelah di restart, jika kalian lihat ini, kalian bisa melihat statusnya dengan merubah kata restart ini menjadi status, maka kalian akan melihat bahwa ketiga hal ini sudah jalan atau sudah aktif. Mungkin cukup sekian untuk instalasi. Selanjutnya mengenai tadi saya sudah menjelaskan secara singkat apa saja apa itu Hit, dan juga secara singkat bagaimana sebenarnya apa tugas dari Hit. Maka untuk memperjelas, di sini kelompok kami sudah membuat studi kasus mengenai bagaimana pemanfaatan Hit sebenarnya. Di sini studi kasus yang kami ambil itu memanfaatkan Hit dan Ceilometer untuk auto-scaling virtual machine. Hit auto-scaling merupakan fitur tambahan pada OpenSecHit yang berfungsi untuk melakukan auto-scaling pada mesin virtual. Kalau kita baca, komponen utama pada auto-scaling adalah layanan orchestration. Tadi sudah saya sebutkan apa itu orchestration. Orchestration itu apa gitu pada cloud computing. Orchestration memungkinkan untuk mendefinisikan parameter atau aturan menggunakan template YAML yang mudah untuk dibaca. Secara fungsional, auto-scaling dapat diterapkan seperti berikut. Bisa dilihat di sini ada penjelasan dan juga gambarnya. Untuk dokumentasinya nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi dari video. Untuk mensingkat waktu, kita masuk ke use case diagramnya. Di sini dilihat bahwa nama sistemnya itu ada sistem Hit dan Ceilometer. Ada 2 aktor di sini, yaitu Hit dan juga ada Ceilometer. Di sini use case dari Hit itu adalah menyimpan template Hit. Jadi Hit itu dia akan menyimpan template. Ada 2 jenis template yang disupport oleh Hit. Perlu diperhatikan, yang pertama adalah original dari Hit-nya sendiri, hot namanya, Hit orchestration template. Yang satu lagi adalah template yang yang mirip dengan template dari AWS. Itu penjelasannya beda lagi, jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Kemudian ada penjelasan dari use case skenario-nya. Di sini yang pertama ada use case menyimpan template Hit, yang mana ini adalah satu-satunya use case dari Hit. Preconditionnya Hit sudah berhasil diinstal. Bagaimana cara mengecek ini install? Yaitu sudah saya sebutkan, yaitu dengan menjalankan perintah status. Pastikan ketiga komponen utama dari Hit, yaitu Hit API, Hit API CFN, dan Hit Engine memiliki status aktif. Post conditionnya Hit template berhasil dibuat. Di sini ada aksinya, tidak terlalu panjang. Yang pertama ada membuat template Hit, kemudian sistemnya akan menyimpan template Hit yang sudah dibuat, tidak terlalu rumit. Kemudian skenario use case menggunakan untuk situasi skala besar, misalnya untuk menyebarkan 1000 server sekaligus. Nama use case-nya menggunakan untuk skala besar. Di sini aktornya Hit, precondition Hit template untuk pembuatan VM menggunakan orchestration sudah dibuat. Jadi kita sudah membuat template-nya sudah terbuat gitu. Aksinya tidak terlalu ini, bisa dilihat di sini. Kemudian ada use case melaporkan server load. Di sini aktornya Ceilometer, template Hit-nya sudah secara otomatis telah terbuat. Aksinya bisa dibaca di sini.
Jadi di sini itu untuk melaporkan kondisi VM yang dibuat secara otomatis oleh heat template gitu. Selanjutnya, skenario use case kelola infrastruktur yang diperlukan untuk menggunakan layanan cloud lainnya. Di sini nama use case-nya mengelola infrastruktur, aktornya di sini heat. Preconditionnya mendapatkan notifikasi alarm yang dikirimkan oleh Velometer terkait VM yang dibuat. Postconditionnya melakukan auto scaling up atau down pada VM yang ada. Sebagai pengingat bahwa Velometer itu tugasnya adalah melakukan auto scaling. Di sini ada penjelasan dari use case-nya. Jadi seperti berikut, akan saya bacakan. Yang tahap pertama adalah layanan HIT menggunakan SSH untuk melakukan penyisipan kode dari scaling main ke mesin virtual. Setelah itu, layanan Velometer menggunakan alarm untuk memonitoring utilitas CPU dari semua mesin virtual yang di scaling group. Kemudian jika rata-rata utilitas CPU dari stack lebih besar atau sama dengan 80%, maka layanan Velometer akan mengaktifkan alarm CPU high. Sedangkan apabila kurang dari 15%, maka Velometer akan mengaktifkan alarm CPU low. Jika utilitas CPU lebih dari 80%, maka Velometer akan memberikan notifikasi alarm action ke URL scaling policy untuk melakukan auto scaling up, kemudian akan terbentuk satu instance. Jika kurang dari 15%, maka notifikasinya itu akan untuk melakukan auto scaling down dengan menghapus satu instance. Terakhir, layanan Velometer akan memonitoring utilitas CPU di scaling group secara terus-menerus, jadi akan terus berulang lagi dan lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari use case yang sudah kami buat terkait komponen HIT. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan mengenai peran saya dalam deployment komponen HIT ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran saya dalam penginstalan atau deployment komponen HIT dari OpenStack ini. Jadi mungkin bisa dilihat di sini bahwa kalau kita lihat status dari hal yang menandakan bahwa HIT sudah terinstall itu adalah ada 3. Jadi HIT itu memiliki 3 komponen, ada tadi sudah saya sebutkan, ada HIT API, HIT API CFN, dan HIT Engine. Untuk memastikan bahwa ketiga hal ini sudah berhasil, kita dapat menggunakan, bisa dilihat komennya itu adalah service, nama komponennya atau nama komponen dari HIT, kemudian status. Di sini bisa terlihat HIT API itu dia sudah running, kemudian HIT API CFN juga dia sudah running. Kemudian untuk engine di sini kelompok kami masih mengalami kendala dan cukup sulit penyelesaiannya. Pertama karena tidak ada detail dari isu apa yang menyebabkan service hit engine ini kadang-kadang dia akan fail gitu. Dan itu tidak ada keterangannya. Bahkan di komunitas dari OpenStack-nya sendiri tidak ada yang ketika ditanyakan mereka menanyakan bagaimana lognya. Akan tetapi tidak ada lognya gitu. Jadi tidak ada log yang menyatakan apa penyebab dari errornya si hit engine ini. Kami sudah melakukan banyak cara atau hal untuk menyelesaikan isu ini, dari mulai menginstal ulang hitnya, menginstal ulang defect-nya, bahkan sampai membuat virtual machine baru untuk mencoba sebenarnya pada step apa ada kesalahan. Tetapi sampai sekarang ini masih belum terlalu jelas sebenarnya di mana errornya. Tetapi bisa dilihat di sini bahwa apabila kita restart hit engine-nya kita restart, maka dia akan aktif. Akan tetapi jika kita diamkan beberapa lama, dia akan menjadi failure. Jadi begitu cara untuk mengetahui apakah hit sudah ini atau tidak. Selanjutnya kita bisa membuat template yang sudah saya sebutkan. Untuk pembuatan template ada dokumentasi detail dari hitnya sendiri, bagaimana cara membuatnya, parameter apa saja yang dibutuhkannya. Itu bisa kalian cek di dokumentasi dari hitnya sendiri, tidak akan saya jelaskan di sini karena itu penjelasannya mungkin terlalu melebar nantinya. Selanjutnya peran saya dalam pendeployment OpenStack pada kelompok ini, kebanyakan saya ini berperan untuk
mengatasi error-error yang muncul ketika instalasi, bukan hanya hit tapi dari DevStack-nya sendiri. Karena pada saat kelompok kami melakukan instalasi DevStack pertama kali itu menemui banyak sekali error yang itu dia tidak diketahui gitu sebenarnya kenapa errornya. Di situ saya bertugas untuk mencoba berbagai solusi yang bertebaran di internet, eh, mana solusi yang berhasil dan mana solusi yang tidak. Kemudian saya mencoba menginstal DevStack. Jadi saya membuat virtual machine baru, kemudian mencoba menginstal DevStack menggunakan solusi yang sudah saya temukan. Apabila berhasil, maka saya akan menyampaikan ke anggota tim lain solusinya itu seperti ini. Selanjutnya pada hit, yang melakukan instalasi hit itu ada saya dan anggota kelompok lain, tapi yang sama seperti DevSec yang melakukan eksplorasi cukup dalam mengenai permasalahan yang muncul ketika melakukan deployment hit itu saya yang melakukannya. Karena seperti yang sudah disebutkan ketika saya menjelaskan bagaimana cara instalasi hit, banyak sebenarnya isu yang kita alami terutama ketika melakukan konfigurasi, membuat service API-nya itu banyak sekali error, banyak sekali isu yang dihadapi. Dan ketika saya eksplorasi, saya menemukan solusinya itu beragam, ada dari komunitas, ada juga dari video YouTube yang menjelaskan secara singkat mengenai suatu hal, dan satu hal singkat itulah yang menjadi jawaban dari isu yang dialaminya. Sampai akhirnya tinggal satu isu lagi yang menjadi permasalahan utama kelompok kami, yaitu yang hit engine ini. Untuk hit engine ini seperti yang saya sebutkan, ini tidak cukup sulit untuk diselesaikan karena tidak ada logs yang menyatakan apa yang menyebabkan error dari hit engine-nya. Jadi kami tidak bisa, cukup sulit juga untuk melakukan tracing apa yang menyebabkan error dari hit engine ini sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi saya mengenai deployment hit dari OpenStack. Uh, Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.